Halo, apa kabar Anda? Bertemu lagi di channel YouTube saya dengan saya Brayas. Langsung saja ke topik pertanyaan dan pembahasan. Saya akan menceritakan singkat kenapa saya juga menjadi seorang kartemensor. Saya di usia 6,5 tahun mulai mendapat firasat ilham tentang satu hal soal pekarangan belakang bangunan taman kanak-kanakku. Yang mana kelak akan menjadi ramai dan posisi bangunan sekolah TK ku berubah dan belakang itu akan menjadi TK itu. Yang mana ketika saat itu, pekarangan belakang itu belum digunakan untuk umum, dan cuma ada kursi meja yang rusak, digunakan seperti gudang kecil juga. Saat itu halaman belakang masih sepi. Untuk gudang, pesan ilham saat itu datang berhari-hari pada saya. Tetapi saat itu saya juga bingung, siapa yang memberi petunjuk ilham ini? Apa ini benar? Kenapa saya sebagai anak kecil bisa tahu? Terbukti, antara 15-20 tahun kemudian, bangunan TK itu berubah ke halaman belakang dan adanya bangunan baru masih satu pagar. Tetapi bersebelahan dan di belakang TK saya mulailah dibangun kantor KPU kota dan sampai dengan hari ini tetap begitu. Kedua, sejak usia saya 10-11 tahun, saya menyukai ramalan nasib dari ramalan zodiak. Ketiga, saat saya duduk di bangku sekolah dasar negeri kelas 6 SD, di saat pas ujian tulis mungkin EPTA tulis, sedang menulis di lembar jawaban. Tiba-tiba mataku menerawang dan mendengar suara motor ibuku sedang naik motor di jalan raya alami kecelakaan yaitu tabrakan motor dengan seorang pengemudi motor juga. Saat itu saya langsung kaget, menjerit 1.000 wali meski tidak histeris. Saya juga bingung bagaimana saya bisa melihat menerawang di kertas lembar jawaban. Ditanya, tetapi kejujuran cerita saya dianggap aneh oleh beliau. Saya malah dianggap pikiran saya kecapean, tertekan pelajaran, imajinasi, lalu pulang sekolah dan sampai rumah. Saya kaget melihat ibu saya, ternyata terjadi dari terawangan saya yang tidak disengaja itu. Ibu saya sudah kakinya beset berdarah bekas luka tabrakan. Lalu ibu saya bercerita kronologis kecelakaan dirinya. Cerita ibu saya mirip dengan apa yang saya lihat dan dengar dari terawangan yang spontan. Keempat, lalu di usia 13 tahun lebih, saya beberapa kali alami mimpi menceritakan kejadian akan terjadi di tidur siang agak sore di rumah. Kelima, lalu saya mencoba meramalkan nasib saya sendiri awalnya dengan uang koin di usia 14 tahun. Keenam, lalu saat saya kelas 1 SMA, saya alami mimpi yang menceritakan kelak ketika di perjalanan aku bertemu teman lamaku ada di kota J. Padahal secara nyata, kita terakhir bertemu di kelas 2 SMP dan tidak tahu dia pindah kemana. Mimpi itu terbukti 5 tahun kemudian, tanpa saya tahu, ketika saya jalan dengan teman-teman saya. Saya dipanggil teman lamaku padahal sudah 6,5 tahun tidak bertemu, tidak melihat, dan tidak terkontak sama sekali. Ini membuat saya agak syak. Ketujuh, lalu saya di usia 17-18 tahun mulai menyukai ramalan dengan kartu remi dan mencoba pertama kali meramal nasib saya sendiri. Kedelapan, sejak saya usia 19 tahun lebih, mulai mempraktekkan kartu remi untuk nasib saya dan beberapa teman di kosan kuliah. Kesembilan, sejak usia 20 tahun dan 25 tahun ke atas menyukai prediksi watak seseorang dari hari dan weton dari primbon. Kesepuluh, di saat usia saya 30 tahun, saya menjadi peramal dengan upah, meski ada yang tidak memberi upah. Sekarang usia saya sudah banyak